Di ruang ganti gym yang masih basah oleh keringat dan uap air panas itu, Budi tiba-tiba menarik kerah kaos Andi dan menciumnya dengan penuh gairah. Andi membeku, matanya melebar, jantungnya berdegup kencang seolah ingin meledak, sementara pikirannya berputar cepat mempertanyakan apa yang baru saja terjadi pada persahabatan mereka yang sudah bertahan 10 tahun. Bau sabun mandi dan aroma deodoran murah bercampur dengan napas Budi yang hangat di bibirnya. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, menciptakan bayangan panjang di antara lemari besi yang berderit. Andi mendorong dada Budi dengan tangan gemetar, mundur hingga punggungnya membentur dinding dingin. Budi, apa-apaan ini? Suaranya hampir hilang, hanya keluar sebagai bisikan kasar. Budi menatapnya dengan mata berkaca-kaca, wajahnya merah bukan karena olahraga tadi, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Andi, aku sudah nggak tahan lagi. Dari dulu, setiap kali kita ganti baju bareng, setiap kali kamu tertawa di lapangan, aku merasa ini bukan lagi sekadar sahabat. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut yang tak mau hilang. Andi merasa dunia berputar. Mereka berdua berusia 24 tahun, lahir dan besar di Jakarta, bertemu pertama kali di SMP 12 ketika Andi pindah dari kampung di Jawa Tengah. Budi selalu yang lebih berani, yang suka menantang, yang selalu bilang kita bareng-bareng aja. Sekarang, di ruang ganti yang sama tempat mereka biasa bercanda sambil melepas sepatu futsal, semuanya berubah dalam hitungan detik. Andi buru-buru mengambil tasnya, berlari keluar tanpa memakai kaos, angin malam Jakarta yang lembab menyambutnya di parkiran. Motornya menyala dengan suara keras, tapi di kepalanya hanya ada satu kata, kabur. Malam itu Andi tidak tidur. Dia duduk di kamar kos kecilnya di Tebet, menatap layar ponsel yang gelap. Pesan dari Budi masuk bertubi-tubi, Andi, kita bicara yuk. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kalau aku bikin kamu takut. Andi menghapus semuanya, lalu menyalakan kipas angin yang berisik. Dia ingat bagaimana dulu, saat SMA, dia pernah merasa aneh ketika Budi memeluknya setelah menang turnamen. Dia pikir itu hanya kekaguman sahabat. Tapi sekarang, ciuman itu membuka pintu yang selama ini dia kunci rapat-rapat. Di Indonesia, di kota besar sekalipun, kata gaib masih terasa seperti kutukan. Keluarganya di kampung, ayahnya yang ustad kecil di masjid desa, ibunya yang selalu bilang cari istri yang salehaya, nak. Andi menutup mata, air mata mengalir tanpa suara. Besok pagi, dia harus menghadapi Budi di kantor yang sama, di perusahaan marketing kecil di Sudirman. Bagaimana caranya berpura-pura biasa saja? Pagi berikutnya, Andi tiba di kantor dengan mata sembab. Budi sudah duduk di meja sebelah, pura-pura sibuk dengan laptop, tapi jarinya tidak bergerak. Mereka tidak saling bicara seharian. Hanya tatapan sekilas, hanya senyum paksa saat rapat pagi. Sore harinya, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Budi menunggu Andi di bawah kanopi depan gedung. Naik motor bareng aku aja, banjir di mana-mana, katanya pelan. Andi ragu, tapi akhirnya naik juga. Sepanjang jalan, angin dingin dan bau asap knalpot menyapu wajah mereka. Di sebuah warung kopi pinggir jalan yang sepi, Budi akhirnya bicara. Aku sudah suka kamu sejak kelas 2 SMA. Waktu itu kamu nangis karena ayahmu marah soal nilai, aku peluk kamu di belakang sekolah. Saat itu aku sadar, ini bukan pelukan biasa. Andi mendengarkan tanpa memotong. Dadanya terasa sesak. Dia juga mengaku pelan-pelan bahwa dia pernah memimpikan Budi, tapi selalu menguburnya dalam doa malam yang panjang. Malam itu mereka tidak pulang.
Mereka duduk di mobil Budi yang parkir di pinggir kali, mendengarkan suara hujan. Tangan mereka saling genggam untuk pertama kali, hangat dan gemetar. Hari-hari berikutnya seperti mimpi. Mereka bertemu diam-diam setelah kerja, di bioskop sepi di mal Taman Anggrek, di taman kecil dekat rumah kos Andi. Budi yang biasanya berisik dan suka bercanda, sekarang jadi lembut, suka memeluk Andi dari belakang saat tidak ada orang. Andi merasa hidup untuk pertama kali. Tapi rahasia itu berat. Di kantor, mereka harus pura-pura. Di rumah, Andi harus menjawab telepon ibunya yang bertanya kapan bawa pacar ke rumah. Suatu malam, saat mereka berbaring di kasur kecil Andi, Budi berbisik, "Aku rela sembunyi selamanya kalau itu artinya bisa sama kamu." Andi tersenyum, tapi di dalam hati dia tahu, Jakarta yang ramai ini tidak pernah benar-benar menyembunyikan apapun. 2 bulan berlalu. Musim hujan mulai reda, Jakarta kembali panas dan lengket. Keluarga Andi datang ke kota untuk acara arisan besar. Ibunya membawa seorang gadis bernama Sinta, anak tetangga di kampung, kulitnya cerah, senyumnya manis, dan yang paling penting, saleha dan penurut. Andi duduk di ruang tamu kosannya yang sempit, ibunya memegang tangannya erat. "Kamu sudah umur 24, nak. Ayahmu mulai sakit-sakitan. Kami ingin lihat kamu bahagia dengan keluarga sendiri." Andi merasa napasnya sesak. Malam itu dia menelepon Budi sambil menangis. "Aku nggak bisa, Budi. Mereka sudah siapin lamaran." Budi diam lama di ujung telepon. "Kalau kamu mau, kita lari saja. Ke Bali atau kemanapun." Tapi Andi tahu, lari bukan jawaban. Pagi harinya, dia bertemu Sinta di sebuah cafe di Kemang. Gadis itu baik, bicaranya lembut, tapi setiap kali Andi melihat matanya, dia hanya melihat bayangan Budi. Malam harinya, Andi dan Budi bertengkar hebat di parkiran mal. "Kamu mau nikah sama dia?" "Lalu aku apa?" suara Budi pecah. Andi memukul setir mobilnya sendiri sampai tangannya memar. "Aku juga nggak mau. Tapi kamu nggak tahu tekanan ini, Budi. Ayahku bisa mati kalau tahu." Mereka berpisah dengan hati yang hancur. 2 minggu kemudian, Andi menerima undangan lamaran dari keluarga Sinta. Dia duduk di masjid dekat kos, menangis sendirian setelah salat Isya. Doanya hanya satu, "Ya Allah, tunjukkan jalan." Suatu sore, rekan kerja mereka yang paling dekat, Rian, melihat Andi dan Budi keluar dari sebuah hotel kecil di kawasan Tamrin. Mereka hanya memeluk sebentar di lobi, tapi Rian mengambil Otto dengan ponselnya. Besok paginya, gosip menyebar di grup WhatsApp kantor. Ada yang aneh sama Andi sama Budi. Andi membaca pesan-pesan itu dengan tangan dingin. Budi langsung marah, mencari Rian dan hampir memukulnya di toilet kantor. "Kamu nggak tahu apa-apa," teriak Budi. Rian mundur, wajahnya pucat. "Aku cuma kaget, bro. Kalian sahabat lama." Malam itu, Andi dan Budi duduk di tepi sungai Ciliwung yang kotor, kaki mereka bergantung di pagar beton. "Mungkin ini pertanda kita harus berhenti," kata Andi pelan. Budi menangis untuk pertama kali di depan Andi. "Aku nggak bisa berhenti. Kamu bagian dari aku." Mereka memutuskan untuk cuti bersama, pergi ke puncak selama 3 hari. Di ila kecil yang sepi, mereka akhirnya bicara panjang lebar. Andi menceritakan masa kecilnya di desa, bagaimana dia dipukul ayahnya karena ketahuan menonton film dengan adegan 2 pria berpelukan. Budi menceritakan bagaimana dia pernah berusaha pacaran dengan perempuan tapi selalu merasa kosong.
Di bawah langit puncak yang dingin, mereka berjanji untuk bertahan. Tapi ketika kembali ke Jakarta, telepon dari Ibu Andi sudah menunggu. "Sinta sudah setuju, Nak. Acara lamaran minggu depan." Andi hampir menyerah. Dia pergi ke kampung sendirian, duduk di teras rumah kayu ayahnya yang sudah tua. Ayahnya batuk-batuk, memegang tangannya. "Kamu anakku satu-satunya. Jangan buat kami malu di kampung ini." Andi melihat foto Sinta di meja, lalu membayangkan wajah Budi. Malam itu dia menelepon Budi dari sawah yang gelap. "Aku mau nikah, Budi." "Ma." Budi tidak bicara apa-apa, hanya terdengar napasnya yang berat. Kemudian sambungan terputus. Andi merasa mati di dalam. 2 hari kemudian Budi muncul di kampung Andi, naik motor sendirian, bajunya penuh debu jalan. Dia berdiri di depan rumah, suaranya lantang meski tangannya gemetar. "Pak Bu, saya cinta Andi. Bukan sebagai sahabat. Sebagai laki-laki yang mau jaga dia seumur hidup." Ayah Andi berdiri, wajahnya merah padam. "Keluar dari rumah saya," teriaknya. Budi tidak mundur. Dia berdiri di sana sampai malam, sampai Andi keluar dan memeluknya di depan seluruh keluarga yang menonton dari jendela. Malam itu, Andi dan Budi tidur di sawah, di bawah bintang-bintang yang sama seperti saat kecil mereka bermain layang-layang. Budi bilang, "Kalau harus, aku yang pergi dari Jakarta. Kamu tinggal di sini, nikah sama Sinta, tapi aku tetap nunggu kamu." Andi menangis sampai pagi. Kembali ke Jakarta, Andi mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Dia membatalkan lamaran. Ibunya menangis di telepon, ayahnya tidak mau bicara. Di kantor, Rian meminta maaf, dan perlahan gosip mereda. Andi dan Budi pindah ke apartemen kecil di Kemang, hidup sederhana. Mereka masih sembunyi di depan umum, tapi di rumah, mereka bebas. Suatu malam, saat hujan lagi mengguyur kota, Andi memeluk Budi dari belakang di balkon. "Terima kasih sudah berani cium aku waktu itu," bisiknya. Budi tertawa pelan. "Dan terima kasih sudah berani balas cintaku." Mereka menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip, tahu bahwa perjuangan belum selesai, tapi setidaknya mereka tidak lagi sendirian. Apakah benar cinta sesama pria adalah dosa yang harus disembunyikan selamanya, atau justru itu adalah keberanian yang paling indah di dunia ini?